sedikit terkait tentang bagaimana sih tips agar terhindar dari modus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi kita hari ini di channel vlog dakwah, di mana kita akan berdakwah di setiap kaki melangkah. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, insya Allah jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kami senantiasa selalu menyajikan kepada teman-teman terkait tentang kajian-kajian yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi kembali kita pada hari ini adalah kajian atau Q&A. Q&A ya, oke, Q&A. Seri berapa? Seri keempat. Seri keempat. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit terkait tentang bagaimana sih tips agar terhindar dari modus. Modus itu apa? Modal dusta, ya, modal dusta. Jadi mungkin banyak nih di antara teman-teman, kalau seorang laki-laki itu kan ya jarang lah ya terkena modus dari seorang pria. Tapi ada juga sih, tapi sangat jarang gitu ya kan. Kebanyakan nih yang menjadi kemudian korban modus sendiri itu adalah seorang wanita, apalagi diiming-imingkan dengan kesolehan seorang pria dan dijanji nikah, dan semuanya. Perkataan laki-laki itu sempurna. Jadi alhamdulillah kita hari ini bersama dengan Kak Heri Al-Fatih. Assalamualaikum Kak atau Ustaz nih? Panggil Kak saja ya, karena masih muda juga. Ya, Assalamualaikum Kak Heri Al-Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini nih, bagaimana sih tips bagi seorang wanita atau teman-teman di luar sana agar senantiasa selalu terhindar dari sifat modus sendiri ini dari seorang laki-laki? Coba bisa nggak Kak memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman di luar sana terkait dengan bagaimana caranya terhindar dari sifat modus tersebut? Baik, syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, menarik sekali Q&A kita seri kali ini ya. Nah, jadi betul sekali bahwa kebanyakan yang jadi korban modus itu adalah wanita. Yang korban PHP adalah wanita. Tahu nggak kenapa? Karena nah, dari banyak fakta yang kami temukan, ternyata penyebab utamanya adalah karena wanita itu ini juga bukan sekedar modus saja, tapi lebih daripada itu sampai jadi korban gitu ya. Nah, itu karena wanita itu terlalu bermudah-mudahan interaksi dengan lawan jenisnya. Itu yang pertama. Jadi interaksi ya yang pertama. Mereka terlalu bermudah-mudahan interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kedua, karena wanita itu tidak bersikap tegas. Kalau dibilang karena wanita itu cenderung mengedepankan perasaan daripada logika, sebenarnya enggak juga. Karena kebanyakan laki-laki juga mengedepankan perasaan, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Tapi memang secara psikologi seperti itu, karena perempuan lebih dominan perasaannya sehingga mudah untuk terbawa gitu kan ya. Tapi faktor yang paling mendominasi adalah karena wanita itu tidak bersikap tegas di awal gitu. Contoh nih, misal Irham nih perempuan, saya cowok kan, saya japri misal lagi ngapain. Sebelumnya kita nggak kenal, saya tanya namanya siapa, tinggal di mana, lagi ngapain nih, terus Irham balas. Menurutnya Irham, misalnya Irham selaku perempuan gitu ya, kira-kira pertanyaan saya lagi ngapain nih, penting nggak dijawab? Nggak penting banget sih, nggak penting banget. Nah, harusnya kalau anda perempuan ada yang nanya lagi ngapain nih, anda harus tegas tuh, langsung jawab, emang kenapa, ada apa ya, ada yang bisa dibantu gitu. Kalau ada orang yang chat anda nggak kenal atau teman anda, mungkin langsung aja to the point. Anda harus to the point di awal gitu. Artinya harus tunjukkan sikap ketegasan di awal. Kalau di awal anda nggak tegas, mudah diajakin chattingan. Seperti yang tadi saya bilang, mudah diajakin komunikasi, mudah diajakin chattingan, komunikasi, maka itu adalah sama halnya anda sebagai perempuan itu rela dimodusin. Anda memberikan peluang kepada laki-laki itu untuk modusin anda gitu. Nah, itu diantara suapnya. Kita belum bahas solusinya gimana. Nah, lebih jauh daripada itu teman-teman, mudah percaya dengan janji. Nah, kebanyakan kan kalau kita berbicara masalah modus ini, apalagi korban PHP ini dimodusin untuk dinikahin, serius dan seterusnya. Aku serius kok sama kamu, tapi kita taruhan dulu ya gini dan seterusnya. Nah, setelah itu makanya di awal itu teman-teman, kalau anda pengen, nah ini
nanti saya bahas ini tentang solusinya. Makanya di awal jangan pernah percaya sama janji. Yang namanya laki-laki janji, aku akan nikahin kamu serius nanti setelah begini dan begini, itu yang namanya janji nggak ada jaminan kata selama ijab dan kabul belum terucap. Nah coba deh dibayangkan teman-teman, kalau seorang yang sudah menikah ya, seorang perempuan sudah menikah itu bisa ditinggalkan kan ya, bisa ditinggal pergi, bisa diselingkuhin, apalagi anda yang hanya dijanji nikah, nggak ada jaminan gitu ya. Nah itu diantara sebab-sebabnya. Apa tadi pertama tadi karena bermudah-mudahan interaksi, kemudian tidak tegas. Yang ketiga terlalu mudah percaya dengan janji. Itu 3 antara sebabnya. Lebih daripada itu nanti karena kurangnya pemahaman agama. Ini juga yang keempat, yang paling sering. Dan coba deh survei nanti teman-teman, perempuan yang gampang dimodusin itu karena faktor dia sendiri sengaja untuk mengekspos dirinya gitu, posting foto. Nah coba deh perhatikan, itu sebenarnya Anda kalau posting foto, khususnya akhwat ini ya, selfie dan seterusnya, itu sebenarnya Anda ngundang modus gitu. Anda ngundang lawan jenis untuk komentar, Masya Allah cantik dan seterusnya gitu ya. Secara tidak langsung Anda menarik perhatian laki-laki untuk mengejapri Anda dan seterusnya. Makanya hindari seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian kaum wanita tetap berada dalam rumah-rumah kalian dan jangan keluar rumah, jangan bertabarruj, jangan bersolek. Jadi kalau dipahami ayat ini di zaman sekarang, jangan keluar rumah artinya jangan upload foto kecuali ada hajat atau keperluan yang syar'i gitu ya. Nah, itu tadi ada 4 misalnya secara umum ya, 4 sebabnya. Adapun tipsnya solusinya tentu yang pertama memahami bahwa Islam itu secara umum Islam itu mengharamkan interaksi lawan jenis tanpa ada keperluan yang syar'i. Keperluan yang syar'i ini adalah keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Misal untuk konsultasi masalah agama boleh, kecuali kalau memang udah nggak ada lagi perempuan ya, maksudnya baru ke laki-laki. Kalau masalah sesama jenis usahakan ke sesama Anda perempuan. Yang kedua untuk kesehatan, untuk terus pengobatan, kita laki-laki tanya sama perempuan yang dokter boleh. Atau untuk muamalah jual beli. Untuk pendidikan, saya kita sekelas nggak ada teman laki-laki yang bisa, kecuali nggak ada teman perempuan yang bisa. Anda perempuan, Anda boleh tanya ke teman Anda laki-laki, begitupun sebaliknya. Ini yang pertama, memahami konsep bagaimana Islam mengatur interaksi pria wanita sehingga kita nggak bermudah-mudahan untuk interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Karena kalau sudah dilanggar aturan yang pertama ini, maka akan terbuka peluang-peluang nanti yang berikutnya kan ya, sehingga Anda makin gampang untuk dimodusin. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi karena dia tidak tegas. Karena dia tidak tegas. Jadi ketegasan wanita itu umpama benteng negara. Nah, jadi kalau melihat sebuah negara, di antara tolak ukurnya adalah lihatlah bagaimana wanitanya. Kira-kira negeri kita sekarang bagaimana wanitanya? Nah, itulah cerminan bagaimana negeri kita sekarang, hancur kan ya? Maaf, harus jujur. Aku nggak bilang. Terus, makanya di awal teman-teman Anda perempuan harus bersikap tegas. Nah, seperti itu. Kalau perlu, kalau udah dengan perbuatan, jadi gini sebenarnya, wanita itu dihormati atau enggak dihargai itu sebenarnya bagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri sejak awal. Contoh dari diri sendiri ya. Karena sikap kita kepada orang lain itu akan memberikan respon. Contoh gini, Irham. Di kampus, di teman kelasnya, contoh ya, ada nggak di antara teman kelasnya antum ini yang perempuan pernah dipanggil sayang oleh teman-teman yang lain laki-laki? Banyak banget. Saya sering dipanggil sayang juga. Oh gitu. Itu astagfirullah. Berarti ada masalah nih soalnya kalau anda laki-laki ataupun perempuan dipanggil sayang oleh lawan jinsan. Jadi ada masalah. Nah, berarti ini lebih banyak perempuan biasanya. Perempuan yang gampang dipanggil sayang oleh laki-laki karena dia tidak tegas. Dia menganggap itu biasa-biasa aja. Padahal itu sebenarnya peluang oleh laki-laki itu untuk lebih dekat dan seterusnya. Begitupun oleh laki-laki kalau antum dipanggil sayang itu menandakan antum kurang tegas kepada perempuan. Nah, harusnya antum jangan menikmati dan tanda kutip nyaman nih kan ya. Nah, harusnya ditegasi. Itu sebenarnya itu merendahkan harga diri kita sebagai laki-laki. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian jadi lihatlah kalau ada perempuan gampang dipanggil sayang, maka besok-besok gampang dipegang-pegang, gampang diajak makan dan seterusnya. Gampangan. Gampangan gitu. Maaf. Makanya di awal harus tegas tuh. Kalau udah Anda dipanggil sayang, Anda harus marah banget tuh. Kalau sudah marah dia masih panggil sayang, Anda gunakan fisik. Boleh tuh
sekali-kali mau nampar gitu ya. Bukan nampar. Gimana cara ini cara menolak, cara apa kalau ada orang panggil kita sayang terus kita bagaimana sih cara marahnya tanpa harus membuat dia marah, bisa nggak? Hah? Kalau seorang wanita Cuek. Diam, cuek. oh gitu. Tapi kalau misalkan ada yang panggil sayang nih, Hah? tapi kita mau marah gimana? Nggak usah Sampaikan. sampaikan, tetap sampaikan. Sampaikan kalau tolong hargai orang lain dong. Kalau Anda panggil saya dengan kata-kata sayang, itu Anda merendahkan saya. Itu Anda sama halnya merendahkan ibu Anda sendiri gitu. Anda punya enggak? Anda bagaimana perasaannya kalau adik perempuan Anda dipanggil sayang oleh laki-laki? Oh, Anda gitu. pasti marah Betul, gitu betul, kan? betul. Nah, itu secara rasional kan logika gitu. Jadi antum kalaupun udah nikah, mau nggak istrinya dipanggil sayang? Oh, biasa. Enggak banget. Nah, itu logika sederhananya gitu. Nah, kemudian kalau dia masih berani gangguin kan ya Anda laporkan aja kepada yang berpihak, kepala sekolah, dosen dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa lagi? Yang ketiga tadi Mudah percaya sama janji. iya mudah terlalu. Nah, teman-teman, percaya. biar Anda nggak dimodusin, bagaimana caranya? Anda harus pastikan di awal kalau ada laki-laki yang bilang serius mau nikahin dan seterusnya, kata-kata serius itu harus ada bukti. Caranya mintalah dia datang temui orang tua Anda, wali Anda, lamar gitu. Anda minta lamar dulu baru ta'aruf, itu lebih aman sebenarnya. Itu salah satunya bukti serius ya. Ya benar, makanya Ustadz Felix Shaw itu menganjurkan agar khitbah dulu, lamar dulu baru ta'aruf. Meskipun bisa juga ta'aruf dulu baru khitbah. Iya, betul. Karena kalau saya pribadi sih itu terlalu menyakitkan kalau sudah di khitbah, sudah dilamar, baru ta'aruf, pas ta'aruf nggak cocok baru diputuskan lagi, dibatalkan lagi khitbahnya. Iya ya. Nah, makanya kalau saya pribadi ta'aruf dulu gitu. Harap dulu. Nah, tapi Anda perempuan jangan langsung menerima ajakan ta'aruf itu. Pastikan dulu di awal, tanyakan dulu ke laki-laki itu, Anda mau ngajakin saya ta'aruf? Apa persiapannya? Udah tanyakan, apakah Anda sudah tanya orang tuanya kalau Anda mau nikah? Apa persiapannya mau nikah? Terus kapan mau nikah? Seandainya kita ta'aruf nih. Dan Anda perempuan harus berikan batasan. Oke, kita ta'arufan tapi taruhannya sepekan aja ya, 1 pekan. Itu pun udah terlalu lama. Nah, biar aman, Anda ini juga banyak masalah nih. Banyak perempuan itu dijebak. Iya.